Tok tok, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, silakan duduk. Eh, Kemarin kamu ngubungin kakak ya soal apa namanya mau konseling individu sama kakak. Iya kak, Oh oke. Kamu boleh perkenalan diri dulu sih ya. nama saya Adam Saputra. Saya dari SMK 8 Bandar Lampung. Saat ini usia saya 16 tahun. Oh berarti kamu kelas 12 ya sekarang. Iya kak, Oh, oke. Sebelumnya kamu udah tahu belum apa itu konseling individual? belum tahu kak. Jadi konseling individual itu proses bantuan yang diberikan oleh konselor yaitu kakak kepada kamu konseli untuk memecahkan masalah. Namun kamu dalam memecahkan masalahnya harus secara mandiri ya. Iya kak. Jadi tujuan konseling individual itu diharapkan kamu dapat terbantu dengan adanya sesi konseling ini. Sehingga masalah yang kamu alami atau masalah yang ingin kamu selesaikan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam konseling ini juga ada beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi kamu bisa menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan tanpa kamu takut cerita ini akan dibeberkan ke orang lain atau tidak. Itu tidak akan dibicarakan kepada orang lain, yaitu asas kerahasiaan. Selanjutnya yaitu asas kemandirian. Diharapkan nanti kamu itu dalam memecahkan masalah, kamu tuh dapat memecahkan masalah sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Terus yang itu selanjutnya yaitu asas kegiatan atau asas kepartisipasian. Jadi diharapkan kamu dapat berpartisipasi dalam kegiatan konseling ini sehingga sesi konseling ini berjalan dengan baik gitu loh. Kalau hanya kakak saja yang aktif dalam konseling ini, kamu tidak akan terbantu banyak. Jadi selanjutnya, jadi kita akan melakukan sesi ini selama 15 menit ya. Iya kak. Oke. Kita mulai aja ya. Kamu sebelumnya ada masalah apa sampai manggil kakak ini? Jadi gini, selama beberapa hari ke depan itu tepat tanggal 4 Mei nanti itu akan ada perpisahan kelas. Oh. Jadi saya ini ada kegiatan di pinggir pantai gitu kak. Nah, yang buat saya khawatir ini, saya tuh takut kedalaman laut gitu. Jadi dulu saya sama kakak saya itu pernah liburan sama keluarga di pantai. Nah, saat itu kami berdua nih naik ban. Dan terus kami ini keseret ombak ke tengah laut. Nah, di mana itu saya tuh kakinya udah nggak nyampe tanah lagi, nggak nyampe pasir. Nah, dari situ saya mulai agak trauma kalau main di pantai gitu kak. Oh, jadi permasalahan kamu ini kamu trauma sama laut aja apa trauma sama kedalaman laut? Untuk traumanya saya ini lebih tepatnya dari kedalaman lautnya. Jadi pas di lautnya itu ya. Berarti kalau misalnya di pinggiran tuh belum terasa apa namanya? Kayak takutnya tuh belum terasa gitu ya. Iya kak. Oh, oke. Berarti kejadian ini berarti dulu banget gitu ya, pas waktu kamu masih kecil gitu loh. Berarti sampai sekarang ini udah kayak parah banget gitu loh. Iya kak. Udah lama juga saya ini nggak ke pantai gitu. Jadi karena semenjak dari hal itu keluarga saya ini nggak pernah jalan-jalan lagi ke pantai gitu kak. Oh, oke. Berarti karena kejadian itu juga orang tua kamu kayak ngelarang kamu gitu ya untuk kamu hanya acara ke pantai udah nggak ada lagi gitu, ataupun mungkin kamu hanya ada acara mungkin kamu hanya di pinggiran saja. Iya kak, benar sekali. Sebelumnya kamu waktu sebelum kejadian itu tuh coba kamu ingat lagi, kamu sebelumnya ada ngerasa takut nggak sama air laut ataupun kedalaman laut, kayak kalau nggak di pinggir laut gitu sebelum kejadian tuh? Dulu itu sebelum kejadian karena masih anak-anak saya tuh nggak takut apa-apa gitu kak. Oh iya, kayak berani gitu ya. Iya, jadi saat main-main itu juga kan nggak tahu tuh bakal nyampe ke tengah laut. Nah, dari situ nggak kenapa-napa sih kak, sampai pas di tengah lautnya tuh baru kejadiannya itu.
Oke. Jadi kita akan melakukan konseling dengan teknik desensitisasi sistematis. Jadi di sini nih gunanya teknik ini digunakan apabila kamu memiliki kecemasan kayak tadi gitu. Kamu memiliki kecemasan terhadap kedalaman laut ataupun hal yang berbau dengan laut gitu. Nah di sini nih gunanya tujuannya untuk supaya kamu itu nggak kayak mengurangi kecemasan kamu lagi gitu loh. Walaupun ini belum pada tahap kamu dapat berani untuk ke laut lagi. Kakak berharap dengan adanya sesi ini kamu dapat terbantu. Iya kak. Oke. Jadi selanjutnya ada kita melakukan tingkat kecemasan kamu. Kamu dapat menulis 1 sampai 10 berapa tingkat kecemasan kamu terhadap laut. Kamu boleh ngisi sekarang. Iya. Tingkat kecemasan kamu itu kakak akan menilai seberapa cemas kamu terhadap 10 tingkat kecemasan itu. Iya. Pada saat bangun tidur itu kamu sudah kepikiran atau udah merasa cemas belum terhadap kegiatan nanti siang? Belum kak. Oh, oke, belum. Setelah itu pada saat biasanya kalau misalnya pelatihan tuh kumpul di lapangan gitu ya. Iya. Ya, pada saat kumpul di lapangan itu kamu sudah cemas belum? Kan biasanya kalau pelatihan tuh ada rundown acaranya gitu kan, bahwa acaranya siang ini tuh mau gini. Itu kamu udah cemas belum setelah mendengar ada kata kegiatan di laut gitu? Iya kak. Sudah berarti ya. Setelah itu pada saat mau keberangkatan ke laut itu kayak mau berjalan ke laut itu kamu udah merasa cemas belum? Sudah kak. Oh sudah. Berarti pada saat Kak Putri. Jadi nggak usah, biar aja. Kan gue udah kasih. Jadi pada saat pemberitahuan ada acara di laut itu kamu sudah merasa cemas gitu ya. Dan pada saat menuju sananya juga sudah merasa cemas. Oke. Berarti setelahnya itu kan setelah datang ke ke tempat perkumpulan di lautnya itu kamu sudah merasa lebih cemas dari sebelumnya atau gimana? Iya kak. Lebih cemas dari sebelumnya ya. Iya. Berarti pada saat itu juga kamu ngerasa enggak gitu ya, merasa izin kepada senior kamu untuk tidak melakukan diving. Iya kak. Di situ juga saya tuh ditemenin gitu sama senior saya di pinggir pantai. Jadi saya nggak sendirian. Oh oke. Kamu juga pasti ngejelasin ya kalau kamu itu agak trauma terhadap kedalaman laut, apalagi nih diving kan otomatis harus ke dalam dasar laut walaupun hanya di pinggir pantai saja. Iya kak. Oh oke. Baik, selanjutnya itu kita ada sesi relaksasi. Jadi pada sesi ini kamu diharapkan dapat rileks sehingga kamu itu nggak kepikiran pada saat nanti ada acara sama teman-teman kamu kelulusan itu. Pada saat di laut itu kakak berharap kamu dapat mengikutinya walaupun hanya di pinggirnya saja sehingga kamu tidak merasa cemas lagi. Oke, kita akan melakukan relaksasi dulu ya. Kamu dapat menyendirkan kepala kamu, merelaksasikan bahu kamu, dan tangan kamu ada di depan. Kamu dapat tutup mata ataupun membuka matanya, gak apa. Kamu dapat melakukan pernapasan selama 3 kali. Dalam bernapas itu, kamu dapat menghirup napas selama 3 detik, kemudian menghembuskannya selama 4 detik. Bisa dilakukan sekarang. Oke, sudah ya. Kamu sudah merasa rileks belum atau belum? Belum kak. Oke. Baik, sesi selanjutnya itu kamu dapat bernapas kembali kayak tadi, namun kakak akan memberikan tingkat kecemasan tadi sehingga kamu dapat membayangkan seperti apa nanti ketika kamu pergi ke pantai bersama teman-teman kamu.
Iya. Kamu bisa tarik nafas panjang, bayangin kamu udah siap-siap nih, udah kawan-kawan kamu udah nungguin depan rumah mau jemput kamu. Kamu ada isyarat perpisahan di pantai. Kamu udah ngerasa relax atau kamu masih kepikiran tentang trauma kamu belum? Masih Kak. Oke. Terus kamu bayangkan lagi teman-teman kamu mengerti kamu nih. Jadi mereka itu sabar. Goblok. Terus kamu bayangkan lagi bahwa teman kamu itu udah ngertiin kamu dan mereka bilang ke kamu, nanti acaranya hanya di pinggir pantai saja, bukan ada di tengah-tengah ataupun ikut diving ataupun berenang di laut, hanya membuat video ataupun dokumentasi perpisahan saja. Bagaimana perasaan kamu? Saya mulai tenang Kak. Oke. Pada saat perjalanan, pantai yang teman kamu pilih itu ternyata hanya pantai yang digunakan hanya pinggiran pantainya saja. Kayak kalau misalnya Pahawang kan itu laut dalam, sehingga kamu dapat menyeberangkan. Sedangkan teman kamu ini hanya pantai yang hanya di pinggirnya saja kegiatannya. Kamu sudah merasa baik kan? Iya Kak. Selanjutnya, pada saat di pantai itu, kamu hanya di pinggiran pantai saja, sehingga kamu tidak perlu merasa cemas lagi. Teman-teman kamu juga sudah mengerti keadaan kamu bagaimana, dan kamu tidak perlu merasa cemas terhadap kedalaman laut lagi. Bagaimana perasaan kamu? Saya sudah tenang Kak. Oke. Pada saat kegiatannya itu, kamu hanya di pinggiran pantainya saja. Apakah kamu merasa bahwa itu sudah cukup, atau kamu ingin ikutan teman kamu yang sedang bermainan di pinggir pantai hampir menyentuh dengan air? Kamu mau ikutan atau enggak? Mungkin saya mau ikut Kak. Oke, berarti kamu di sini udah mulai merasa nggak cemas lagi ya soal laut. Soalnya ini hanya di pinggiran pantai saja. Iya Kak. Oke. Selanjutnya, pada saat kamu bermain di pinggirannya itu dan kamu ikutan nih, lagi ikutan teman kamu, terus teman kamu itu ada yang berada di hampir tengah-tengah laut ataupun tengah-tengah pantai. Bagaimana perasaan kamu? Kamu akan memarahinya ataupun melarangnya? Untuk itu saya hanya menegurnya saja sih Kak. Supaya kejadian kamu tidak terulang lagi ya? Iya Kak. Oke. Kamu dapat, ini sudah selesai, nggak apa. Jadi setelah merelaksasikan tadi itu, kamu dapat membayangkan nih dalam sesi ini, pada saat kegiatan kamu minggu depan itu, kamu dapat ikut bersama teman-teman kamu. Mungkin mereka juga akan mengerti nih, kamu sebelumnya cerita dulu kepada teman-teman kamu memiliki trauma terhadap kedalaman laut, sehingga teman-teman kamu nggak akan melaksanakan acara yang berada ataupun berenang-berenang di dalaman laut atau diving gitu. Iya Kak. Jadi kesimpulannya kamu sudah merasa baikan atau ada rasa kecemasan ini agak berkurang belum? Menurut saya kecemasan saya sudah berkurang Kak. Dari sebelum sesi itu ya? Iya Kak. Oke. Karena sesi ini sudah 15 menit, kesimpulan saya kecemasan ini dapat terjadi sama siapa aja. Kakak juga ada kecemasan lain-lain, namun kita juga harus harus bisa gimana caranya kita harus melawan kecemasan itu. Namun
kamu nggak boleh stres itu loh. Kamu boleh melawan kecemasan, namun kamu tidak boleh memaksakannya. Jadi kakak berharap sesi ini dapat membantu kamu apabila kamu di rumah ataupun di lain kesempatan, kamu dapat membayangkan, kamu merelaksasikan diri kamu sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga kecemasan kamu ini berkurang dan kecemasan kamu mungkin dapat tidak ada lagi setelah kamu melakukan relaksasi terus menerus. Oke, mungkin sesi selanjutnya kamu dapat menghubungi kakak ya. Sesi selanjutnya itu setelah kamu melakukan kegiatan di pantai dengan teman kamu itu ya. Jadi kakak itu akan memberikan tingkat kecemasan juga sehingga kamu dapat mengisi nih kegiatannya dari awal kamu bangun sampai akhir acara itu, sehingga kakak dapat mengetahui kamu sudah berubah belum kecemasannya secara langsung gitu. Iya kak. Oke. Kamu sudah selesai dan ininya. Terima kasih kak. Oke, sama-sama. Sampai bertemu sesi selanjutnya ya. Iya kak.